Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Bapak Paulus Tovan Rabianta ST selaku dosen mata kuliah Etika Profesi dan Komunikasi. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang infringement of privacy. Adapun nama anggota kelompok kami ada Anggi Febrianingrum dengan NIM 19200-793, ada Asep Burhan dengan NIM 19200-6610, ada Farid Ramadan dengan NIM 19200-870, ada Muhammad Rizky dengan NIM 19200-300, dan ada Syafikrian Hakim dengan NIM 19200-843. Di sini saya akan membacakan latar belakang dari makalah kami. Dalam era globalisasi yang didorong oleh pesatnya perkembangan teknologi informasi, internet menjadi sarana utama untuk komunikasi dan interaksi. Namun, kebutuhan akan akses informasi yang cepat dan efisien juga membawa risiko keamanan. Instansi dan perusahaan kini berfokus pada melindungi sistem informasi mereka dari potensi serangan yang merugikan. Jenis serangan bervariasi mulai dari gangguan minor hingga serangan berbahaya. Semakin meluasnya aksesibilitas terhadap informasi, menegaskan pentingnya kesadaran dan langkah-langkah pencegahan dari setiap penggunaan internet untuk mengurangi risiko penyalahgunaan dan serangan terhadap keamanan data. Kolaborasi antara instansi pemerintahan dan pengguna internet menjadi kunci untuk memastikan bahwa evolusi teknologi informasi berjalan seiring dengan keamanan yang diperlukan, mendukung perkembangan masyarakat dan di dunia usaha. Selanjutnya ada pengertian cybercrime. Cybercrime atau kejahatan siber mencakup tindakan ilegal terhadap sistem komputer dan jaringan. Dalam era digital, aktivitas kriminal di dunia maya berkembang pesat, melibatkan metode seperti pencurian identitas, penipuan daring, serangan malware, dan phishing. Keunikan cybercrime adalah pelakunya dapat beroperasi secara anonim tanpa jejak fisik. Pencurian data pribadi, penipuan online, dan serangkaian terhadap infrastruktur kritis termasuk dalam bentuk umum kejahatan siber. Melawan cybercrime memerlukan strategi teknis, hukum, dan kerjasama internasional. Pelindungan cyber yang kuat, pemantauan ancaman keamanan, dan peraturan hukum yang memadai diperlukan untuk melindungi individu, perusahaan, dan lembaga. Kerjasama internasional dalam berbagai intelijen keamanan juga krusial dalam menghadapi sifat lintas batas dari ancaman ini. Selanjutnya ada cyber law. Hukum siber atau cyber law adalah rangkaian peraturan hukum yang mengatur kegiatan di dunia maya. Ini mencakup aspek kehidupan seperti privasi, keamanan data, hak kekayaan intelektual, dan perlindungan konsumen. Pertumbuhan teknologi informasi menciptakan tantangan baru termasuk kejahatan siber dan permasalahan etika. Hukum siber juga melibatkan tanggung jawab penyedia layanan daring, tata kelola internet, dan kerjasama lintas batas. Dalam konteks global yang semakin terkoneksi secara digital, pentingnya hukum siber semakin terlihat. Negara-negara dan organisasi internasional bekerja sama untuk mengembangkan kerangka hukum yang efektif dalam menghadapi tantangan di dunia maya. Selanjutnya ada infringement of privacy. Pelanggaran privasi sendiri merupakan sebagian pembeberan informasi tanpa memperhatikan kode etik yang semestinya, yaitu melanggar privasi seorang atau kelompok yang bersifat merugikan seperti mempublikasi dokumen elektronik berupa gambar, video, tulisan, dan lainnya tanpa menggunakan aturan dan sopan santun yang layak. Selanjutnya, pelanggaran privasi atau infringement of privacy merujuk pada tindakan atau kejadian yang melibatkan penyerangan terhadap hak privasi seseorang tanpa izin atau persetujuan yang sah. Hak privasi adalah hak asasi manusia yang melibatkan kebebasan individu untuk menjaga kehidupan pribadi dan informasi pribadi dari campur tangan yang tidak diinginkan atau pengungkapan tanpa izin. Salah satu pelanggaran privasi yang umum terjadi adalah penyelipan atau pengumpulan informasi pribadi tanpa izin yang memadai. Ini bisa mencakup pengintipan, pemantauan tidak sah, atau pengumpulan data tanpa persetujuan yang jelas. Lalu selanjutnya ada kasus pelanggaran privasi oleh akun Instagram Lambetura. Lambetura dengan lebih dari 2,6 juta pengikut di Instagram dikenal sebagai sumber berita terkini tentang
kehidupan selebriti dan isu publik. Mengunggah gambar atau video berkualitas rendah dengan watermark akun ini memiliki dampak luas, bahkan mencapai televisi nasional. Lambe Tura mendapatkan informasi melalui DM Instagram seringkali merugikan privasi selebriti yang menjadi bahan berita. Beberapa selebriti merasa privasi dilanggar oleh Lambe Tura karena informasi pribadi disebar tanpa izin. Kontroversi muncul ketika foto Deddy Corbuzier dan kekasihnya diunggah, membuat Deddy membobol DM akun tersebut untuk mengidentifikasi pelaku. Mita yang kemudian ditangkap dan dilepaskan oleh polisi dengan mengancam atau menggugat Lambe Tura jika pelanggaran privasi itu terulang. Lalu Lambe Tura telah melanggar pasal 26 UU ITE terkait perlindungan data pribadi dari penggunaan tanpa izin yang mensyaratkan bahwa penggunaan setiap data pribadi dalam sebuah media sudah dapat sosok penyebar fotonya, dan Sabrina Deddy Corbuzier ungkap target selanjutnya. Lambe Tura tersedia elektronik harus mendapatkan izin dari pemilik informasi data. Bunyi pasal 26 UU ITE adalah sebagai berikut: penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi dan seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana yang dimaksud ayat 1 dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini. Penyebab kejahatan yang pertama, ketidakpedulian terhadap privasi. Lambe Tura terlihat dalam kasus melanggar privasi dengan mempublikasikan informasi pribadi tanpa izin dari orang yang terlibat dalam foto atau video yang diunggah. Lalu yang kedua, tidak mematuhi undang-undang. Lambe Tura telah dianggap melanggar pasal 26 UU ITE terkait perlindungan data pribadi yang menyatakan bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi harus mendapatkan izin dari pemilik informasi data tersebut. Selanjutnya masuk ke dalam motif kejahatan. Motif dari kasus ini adalah Lambe Tura sebagai akun Instagram dengan jumlah pengikut terbanyak memanfaatkan popularitasnya untuk menyebarkan informasi terkini seputar kehidupan selebriti dan isu publik. Namun Lambe Tura terlibat dalam kontroversi karena sering mengunggah foto atau video dengan kualitas rendah, memberikan watermark, dan terkadang melanggar privasi seseorang dengan mempublikasikan informasi pribadi tanpa izin. Kemudian ada solusi dari kejahatan. Yang pertama, yaitu pengawasan konten. Diperlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap konten yang diunggah oleh Lambe Tura, terutama jika melibatkan informasi pribadi orang lain. Yang kedua, pendidikan dan kesadaran hukum. Memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pengguna internet, termasuk Lambe Tura, tentang konsekuensi hukum dari pelanggaran privasi dan penggunaan data tanpa izin. Yang ketiga, hukuman yang dapat diterapkan. Jika terbukti bersalah, Lambe Tura harus dikenai sanksi perdata sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU ITE sebagai tindakan pencegahan untuk kasus serupa di masa depan. Dan yang terakhir, yang keempat, kerjasama dengan pihak berwenang. Pihak berwenang seperti kepolisian perlu terlibat dalam penyelidikan untuk menangani kasus pelanggaran privasi dan pelanggaran UU ITE. Ya, selanjutnya di sini ada studi kasus yang kedua, di mana studi kasus yang kedua ini adalah Google didenda atas pelanggaran privasi pengguna Safari. Di sini Google didenda 2,5 juta dolar Amerika oleh Komisi Perdagangan Federal US karena melanggar privasi pengguna Safari. Denda ini merupakan yang terbesar dalam sejarah perusahaan yang melanggar persetujuan sebelumnya dengan FTC. Google disalahkan karena menggunakan cookies untuk melacak kebiasaan pengguna Safari secara rahasia, meskipun mereka menyatakan bahwa pelacakan itu tidak sengaja dan tidak melibatkan informasi pribadi. Meskipun Google setuju membayar denda tersebut, jumlahnya kecil dibandingkan dengan pendapatannya. Dan di sini ada motif kejahatan, di mana motif dibalik tindakan Google adalah untuk mengumpulkan data pengguna Safari secara tidak sah dan rahasia. Tujuan mungkin termotivasi oleh keinginan untuk memahami perilaku online pengguna
guna tujuan analisis atau periklanan. Meskipun Google mengklaim bahwa pelacakan tersebut tidak disengaja. Dan di sini ada penyebab kejahatannya. Yang pertama, satu, pelanggaran persetujuan dengan FTC. Google melanggar persetujuan dengan FTC yang telah menandatangani persetujuan pada bulan Oktober sebelumnya. Berjanji tidak untuk menyesatkan konsumen tentang praktik privasi mereka. Pelanggaran perjanjian ini menjadi penyebab utama denda yang dijatuhkan. Dan yang kedua, pengguna cookies secara rahasia. Google dituduh menggunakan cookies untuk secara rahasia melacak kebiasaan pengguna Safari tanpa izin atau pengetahuan mereka. Penggunaan cookies ini mungkin bertentangan dengan pedoman privasi atau aturan yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada solusi dari kejahatan kasus Google tersebut, di mana solusi yang pertama di sini ada Google dapat melakukan pembayaran denda, di mana Google setuju untuk membayar denda yang merupakan penalti terbesar yang pernah dilakukan atas sebuah perusahaan yang melanggar instruksi FTC. Pembayaran denda ini adalah langkah pertama untuk menyelesaikan pelanggaran privasi tersebut. Kemudian solusi yang kedua di sini ada perubahan praktik privasinya, di mana Google dapat mengambil langkah-langkah yang konkret untuk meningkatkan transparansi dan memastikan kepatuhan terhadap pedoman privasi yang sedang berlaku. Ini dapat melibatkan peninjauan dan perubahan pada praktik pengumpulan data dan penggunaan cookies. Selanjutnya ada solusi yang ketiga, di mana kerjasama dengan otoritas pengawas, di mana Google tersebut sendiri dapat memperkuat kerjasama dengan otoritas pengawas seperti FTC untuk memastikan bahwa praktik privasinya selaras dengan peraturan dan persetujuan yang sedang berlaku. Selanjutnya ada solusi yang keempat, di mana Google dapat melakukan edukasi pengguna, di mana langkah-langkah pendidikan dan komunikasi kepada pengguna dapat membantu mengatasi kekhawatiran privasi dan membangun kepercayaan kembali dengan konsumen. Google dapat lebih proaktif dalam memberikan informasi kepada pengguna tentang praktik privasinya dan cara mengelola preferensi privasi mereka. Lalu masuk kesimpulan, di mana di sini kesimpulannya adalah setiap kasus pelanggaran dapat dikenai hukuman atau sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya dan hukum yang berlaku pada negara tersebut. Selanjutnya ada hampir setiap negara memiliki dasar hukum masing-masing dalam mencegah kasus pelanggaran privasi. Perlindungan terhadap data pribadi sangat penting, oleh karena itu saat ini penyebaran informasi sangat mudah didapatkan, terutama melalui internet. Kesimpulan terakhir di sini ada terdapat kasus yang belum terselesaikan secara hukum karena belum ada aturan yang dapat menjeratnya. Di sini ada saran, di mana sarannya untuk meningkatkan perlindungan privasi diperlukan pengawasan konten yang lebih ketat dan peningkatan kesadaran hukum, terutama di platform-platform seperti Lambetura. Pemahaman yang lebih baik mengenai konsekuensi hukum dari pelanggaran privasi perlu disampaikan kepada pembuat konten dan pengguna. Perusahaan besar seperti Google harus menerapkan langkah-langkah yang konkret, termasuk perubahan pada praktik pengumpulan data dan penggunaan cookies, untuk memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi privasinya. Kerjasama yang erat juga dengan otoritas pengawas seperti FTC juga menjadi kuncinya. Edukasi langsung kepada pengguna mengenai privasi mereka dapat meningkatkan pemahaman dan kewaspadaan terhadap potensi pelanggaran. Dengan langkah-langkah ini diharapkan tercipta lingkungan digital yang lebih aman dan dapat dipercaya. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua.